Menanam singkong itu kalau langsung ditancapkan seperti ini tidak benar, karena nanti kalau di bawahnya ini ada batu atau kayu, maka akan rusak dari bekas pelepah. Rata-rata orang menanam singkong itu fokus pada umbinya itu lebat dan besar. Nah, jadi kalau untuk jual beli itu biar untung besar gitu ya. Nah, sebetulnya untuk menciptakan umbi yang lebat juga besar itu di Dinas Pertanian ataupun fakultas itu juga sudah sepakat dengan cara okulasi sambung pucuk seperti ini. Atasnya pakai singkong karet, bawahnya pakai singkong yang dituju. Itu akan menghasilkan umbi yang banyak. Bahkan bisa dari 30 kilo itu sampai 2 kintal. Itu bergantung dari jenis singkong yang diokulasi. Nah, tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, umbi besar dan lebat itu saja tidak cukup jika tidak memiliki cita rasa yang khas yang menggoda selera. Jadi kalau untuk dikonsumsi sendiri ini, saya rasa kalau untuk besarnya atau lebatnya itu pada umumnya para petani singkong menanam itu sudah cukup. Tapi yang penting bagaimana cara kita mengupayakan supaya singkong yang kita tanam ini dapat menghasilkan umbi yang super. Ketika direbus, wanginya menggoda selera. Ketika digoreng, itu betul-betul kayaknya itu aromanya renyah. Nah, seperti ini singkong yang kita tanam itu bisa dikatakan super. Nah, di sini untuk mewujudkan itu rasanya tidak sulit. Nah, jadi jika orang menanam singkong itu dengan teknik stek berdiri ataupun stek miring, stek tidur. Nah, yang harus dilakukan, kita ini bereksperimen menanam singkong teknik terbaru, yaitu dengan cara sistem tanam batang terbalik. Nah, ada alasannya kenapa hasilnya akan lebih super dan lebih maksimal. Nah, lalu apa alasannya? Kenapa sebagian petani sehabis masa panen itu naruh bekas ini, dia memanen ini, bibitnya yang akan dia tanam itu dia balik seperti ini. Yang pertama adalah supaya tidak dehidrasi. Nah, bahkan sampai ada dengan cara sistem stek berdiri ya, dengan cara batang terbalik. Itu tujuannya kenapa? Untuk menghindari dehidrasi itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, agar terhindar dari rasa langu. Yang ketiga, terhindar dari rasa pahit dan memiliki cita rasa yang lebih nyanter gitu. Jadi aromanya itu umpama direbus itu wanginya itu sampai jauh. Nah, itu alasannya. Namun sebelum itu saya ingin memberikan riset ya. Jadi cara memilih bibit yang baik. Ini yuk sama-sama kita perhatikan ya. Jadi kenapa saya menganjurkan carilah bekas pelepah ini yang rapat. Karena nanti munculnya akar itu berawal dari mata-mata ini. Maka kalau semakin jarang, buahnya pun akan semakin jarang. Semakin rapat, nanti umbinya pun akan semakin banyak pula. Dan secara risetnya, menanam batang singkong dengan teknik batang terbalik itu justru malah pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Dengan alasan karena kadar air yang ada pada batang itu tidak mudah mengalami penurunan ketika habis masa panen. Nah, ini batangnya saya balik ya, dan sudah tumbuh. Nah, ini tidak hanya satu. Nah, ini riset membuktikan dia batangnya terbalik dan tumbuhnya pun dia terbalik. Melihat dari pembelajaran yang ada, maka kita harus segera memilih bibit seperti ini. Jangan mencari yang kayak gini ya, pemirsa ya. Jadi kita cari yang tunasnya ini betul-betul rapat. Nah, di sini saya akan mempergunakan, carilah batang yang sudah memiliki ukuran yang sedang ataupun besar. Jangan mencari yang kecil ya. Kemudian langsung kita pangkas. Nah, ini akan sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai kita hilangkan di bagian atas ini. Ini teknik cara tanam babon singkong terbalik. Ini sangat unik sekali dan sangat jarang orang yang tahu ya. Paling hanya beberapa orang yang sudah melakukannya. Ini caranya kayak gini, nanti kita nanamnya itu dengan teknik terbalik. Sobat dapat lihat ya, karena munculnya akar itu dari bekas pelepah ini, maka nanti dia akan menghasilkan umbi yang sangat super lebat. Untuk batang-batang muda seperti ini harus kita hilangkan. Jadi kita pastikan ya, rahasianya jangan terlalu tua juga jangan terlalu muda. Ini tidak baik ya. Kalau terlalu tua pun tidak baik, terlalu muda nanti justru nanti singkong kita akan mati. Kita harus betul-betul sterilkan.
Jangan sampai nanti ini ada yang bagian yang kering ya, apalagi seperti ini ranting-ranting kayak gini nggak ada gunanya, harus kita pangkas karena kita berfokus ini pada mata-mata ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu seberapa panjang yang harus kita pakai? Nah, kita tidak perlu panjang-panjang. Jadi, nah ini 1, 2, 3. Kita memerlukan 3 sap ini saja. Karena ini sudah double-double ya, di sampingnya pun ada. 1, 2, 3, karena kalau terlalu dalam nanti umbinya malah tidak lebat. Itu sudah dapat saya pastikan. Kemudian, untuk keseimbangannya, lalu yang di bagian atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menggunakan 6 atau 7 saja. Lalu kita pangkas dengan segera. Memang agak sedikit berbeda dengan cara sistem stek berdiri normal. Itu yang lebih baik kalau kita menanam dengan cara stek berdiri normal begini ya. Itu 50% kita pendam, 50% kita tampakkan supaya nanti seimbang antara bagian akar juga tunas yang akan dia support untuk makanannya. Lalu jika kita menanamnya itu dengan cara sistem terbalik seperti ini, ya seperti yang sudah saya ungkapkan. Kita perlu melakukan sebuah penyayatan yang seperti ini. Ini tujuan dari penyayatan adalah untuk mengendalikan dari hasil makanan yang memang sudah dia produksi. Seperti ini saja sudah cukup ya, supaya nanti dia tidak mudah untuk lari ke atas ke bawah. Dan melihat dari ini, media tanam ya. Media tanam ini harus betul-betul memiliki tekstur yang sangat gembur. Juga gembur saja tidak cukup, jadi untuk kelembapannya pun harus memadai. Jadi tidak terlalu lembab, tapi selalu tetap ada kadar airnya. Karena singkong sendiri, di tengahnya ini dia sudah ada busanya, dia sudah menyimpan kadar air itu sangat tinggi. Jadi nanti kalau terlalu lembab juga dapat mengakibatkan umbinya itu malah busuk. Dan menanam singkong itu kalau langsung ditancapkan seperti ini, tidak benar. Karena nanti kalau di bawahnya ini ada batu atau kayu, maka akan rusak dari bekas pelepah tersebut. Yang benar adalah kita harus melubanginya terlebih dahulu sesuai dengan kedalaman yang akan kita inginkan. Umpamanya ini 1 ya, mana tadi? 1, 2, 3 ya. 3 ini mungkin dirasa masih kurang, bisa sampai 4 di sini bisa. Nah ini langsung ini kita taruh ya. Dan ingat tadi bagian pelukaan ini harus semuanya terpendam di dalam tanah. Sudah saya pastikan kalau menanam terlalu dalam tidak akan mungkin dapat menghasilkan umbi yang lebat. Nah, jadi kalau sobat menginginkan singkongnya itu memberikan umbi yang banyak, maka lakukan penimbunan ya maksimal itu 4 dari bekas pelepah saja. Nah, seperti ini. Teknik menanam singkong dengan babon ya. Dari bibitnya itu babon, yaitu babon itu dari cabang yang sudah memiliki ukuran yang besar. Teknik menanamnya pun terbalik. Jadi memang baru beberapa orang yang melakukan. Mungkin kalau tidak hobi dengan tanaman singkong, maka untuk eksperimen ini saya rasa jarang yang tahu. Eksperimen baru sehingga dapat memunculkan motivasi-motivasi yang akan nanti berguna. Salam cinta tanaman.